Saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Dan kita bersyukur saudara-saudara, meskipun di tengah-tengah wabah ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Baik kita yang ada di ruangan ini, ataupun saudara-saudara yang mengikutinya secara streaming. Mari saudara-saudara, saya mengundang kita untuk bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena hari ini di tengah-tengah wabah ini, wabah corona ini, kami boleh bersama-sama merayakan Paskah, merayakan-Mu, merayakan akan kemenangan dan kebangkitan-Mu. Dan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin akan setiap kami. Buatlah kami mengerti dan biarlah kami sungguh dapat menghidupinya, melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika setelah saya berkhotbah mengenai satu perikop, yakni Yesus berjalan di atas air. Saudara, setelah ibadah itu, tiba-tiba ada seorang jemaat itu menyalami saya dan berkata, "Terima kasih Pak Pendeta. Karena barulah sekarang saya mengerti akan perikop ini. Setelah sekian tahun saya merenungkannya, baru kali ini saya boleh mengerti." Wah, hebat dong Pendeta Eliatman. Hebat dong saya. Nah saudara, apakah itu yang terpikirkan oleh saya? Saudara, tidak. Tetapi saudara, apa yang disampaikan oleh jemaat itu, saudara, itu adalah merupakan sentakan keras bagi saya. Dan tentu untuk kita sekalian, saudara, bahwa ternyata, saudara, apa-apa yang populer di dalam Alkitab kita, ternyata masih ada kemungkinannya, saudara, bahwa orang Kristen sendiri belum tentu mengerti. Atau bahkan, saudara, sama sekali itu tidak mengetahuinya. Kita tidak bisa bayangkan, saudara, kalau itu menyangkut kepada doktrin-doktrin penting kekristenan kita. Kita tidak bisa bayangkan, saudara, untuk doktrin-doktrin penting, saudara, itu orang Kristen tidak juga mengerti. Kita tidak bisa bayangkan, saudara, kalau kebangkitan Kristus, orang Kristen belum juga ngerti, belum juga mantap. Nah, saudara, mari kita mengerti satu hal, bahwa ketidakmengertian akan kebangkitan Kristus, saudara, itu akan berdampak terhadap sikap dan tindakan seseorang. Kita akan membaca Lukas pasal 24 ayat ke-13 hingga ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk kita semua dan mari kita memperhatikannya dengan baik-baik. Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks yang barusan kita baca, itu disebutkan bahwa perjalanan Kleopas dan temannya itu sebenarnya hanya 7 mil. Itu kira-kira, saudara-saudara, 11 kilometer, saudara-saudara. Nah, bagi orang-orang yang terbiasa berjalan kaki, saudara-saudara, 11 kilometer ini, saudara-saudara, adalah jarak yang relatif, saudara-saudara, itu tidak terlalu jauh. Saya coba buka Google Maps, saudara-saudara, itu kira-kira dari Malang ke Lawang View, saudara-saudara. Ya, buka Google Maps langsung akan menemukan 11 kilometer itu sampai ke Lawang. Jadi bagi yang terbiasa, saudara-saudara, itu sebenarnya relatif tidak terlalu jauh. Namun kalau kita memperhatikan di catatan di ayat yang ke-17 itu menyebutkan, saudara-saudara, bahwa mereka bermuka muram. Di dalam terjemahan yang lain itu adalah sad faces, saudara-saudara. Ya, wajah sedih. Kalau bahasa aslinya itu, saudara, muka kates, ya, saudara-saudara, ya. Maksudnya sedih, saudara-saudara. Sehingga bisa bayangkan, saudara, bahwa di dalam keadaan kesedihan yang semacam itu, saudara-saudara, yang 11 kilometer, saudara-saudara, itu pasti akan terasa berat, itu akan terasa jauh, saudara-saudara, terasa melelahkan. Ya, karena mereka dalam keadaan sedih, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari adanya pengalaman mereka, ya, pernah bermuka muram itu, saudara-saudara, justru itu telah mendatangkan pelajaran berharga, berkat, saudara-saudara, itu untuk zaman, untuk orang-orang yang sesudahnya. Apa tidak salah ini, ya? Muka sedih, hati sedih malah mendatangkan berkat. Saudara, yang saya maksudkan tentu tidak di muka sedihnya kita dapat berkat. Tetapi, saudara, adalah di dalam sebab, ya, di dalam analisa mengenai kesedihan mereka, sampai kemudian mereka juga mengalami revival atau kebangunan, saudara, ya, dari keadaan mereka. Saudara, dikatakan di dalam ayat 20 dan 21, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi saudara-saudara, ternyata kita bisa melihat, bukan?
Bagi Kleopas dan temannya, saudara-saudara, Yesus itu adalah pemimpin politik, saudara-saudara. Yesus itu bagi mereka adalah raja dunia, presiden dunia, saudara-saudara, yang akan membebaskan mereka dari cengkraman penjajahan Romawi, saudara-saudara. Tapi kemudian Yesus disalibkan, saudara-saudara. Itulah yang memupuskan harapan daripada Kleopas. Mereka menganggap Yesus itu gatot, gagal total, saudara-saudara. Nah, perhatikan saya baik-baik, saudara-saudara, bahwa tak peduli predikat apa yang disematkan kepada kita. Entahkah kita adalah murid Kristus, entahkah kita orang Kristen, entahkah kita ini, saudara-saudara, adalah penatua, entahkah diaken, bahkan juga, saudara-saudara, predikat kita adalah pendeta. Bila kristologi kita, saudara-saudara, itu ngawur, kristologi kita itu, saudara-saudara, adalah menyimpang, maka kita hanya akan meracuni diri kita sendiri, serta berpotensi meracuni orang lain atau orang-orang dekat kita. Misalnya saja, saudara-saudara, ya, misalnya ya, ayo pakai hand sanitizer. Wah, enggak usah. Yesus kan tolong kita. Jangan kumpul-kumpul dulu. Enggak apa-apa. Yesus kan proteksi kita. Jangan salaman dulu. Juga enggak apa-apa. Tuhan itu kan akan melindungi kita. Nah, taunya saudara kemudian kena virus. Gitu ya. Lalu ngomong sama Yesus. Wah, Yesus, Engkau tidak melindungi kami. Engkau tidak memelihara, menjaga kami, menjauhkan kami dari virus ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu berkuasa memproteksi kita. Ia bahkan disebut adalah Immanuel, God with us. Tetapi saudara, bukan berarti kita boleh gegabah. Bukan berarti kita boleh sembarangan, saudara-saudara. Bahkan termasuk kalau kita ya membaca firman, tidak boleh sembarangan loh, saudara. Ingat, ya sudah berikan kita Roh Kudus. Itu roh hikmat. Kita mesti pasang telinga baginya. Kalau tidak, coba lihat. Di masa-masa wabah ini, bukankah begitu banyak ayat yang kemudian dilacurkan? Ada begitu banyak orang yang menyalahartikan ayat-ayat tertentu. Ya, dipaksakan untuk dihubung-hubungkan dengan virus COVID-19 itu, saudara. Jadi kristologi yang ngawur, yang menyimpang, saudara, itu bisa meracuni diri sendiri, saudara. Bisa memimpin akan orang lain untuk kemudian menikmati akan racun itu bersama-sama. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mesti teliti dan hati-hati. Itu termasuk di dalam soal pujian. Ya, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saudara, Yesus sih ya berkuasa, saudara. Ya. Tetapi ingat, tidak berarti setiap kali kita doa pasti terkabul. Tidak berarti, saudara, setiap kali kita berdoa itu pasti terjadi mukjizat. Ingat, Alkitab sudah mengajarkan kita. Tuhan jawab kita doa itu apa? Ada ya, ada kemudian tidak, tapi juga ada tunggu, saudara. Kristologi yang ngawur, saudara, itu bisa membuat kita meracuni diri kita sendiri. Sama seperti Kleopas, bukan? Meracuni diri sendiri. Ia kecewa berat, saudara. Sehingga pada akhirnya, saudara, membutakan mereka terhadap firman yang pernah dijanjikan. Membutakan mereka kepada kenyataan, kepada bukti yang segar yang ada di dekat mereka. Bahwa Yesus itu telah mengalami kemenangan yang sempurna. Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang mengagung-agungkan akan jarak, location, saudara, yang mengatakan bahwa oh kalau lebih dekat itu pasti lebih rohani, ya, lebih dekat itu lebih kenal kepada Yesus. Saudara lihat Kleopas, bukankah jarak mereka, saudara, itu tergolong dekat? Bahkan bisa dikatakan, saudara, Kleopas ini dan temannya adalah alumni Umkris, begitu ya, Universitas Murid Kristus Tuhan. Ya, apa jaminan, saudara? Kan tidak. Termasuk di masa-masa ini, saudara, itu kita serba berjarak, saudara.
Kita serba berjarak, saudara-saudara. Sehingga ini menjadi batu ujian bagi kita semua. Apakah kita ini sebenarnya di tengah-tengah jauh ini, saudara-saudara, termasuk jauh daripada gedung gereja, apakah kita boleh tetap sungguh melayani Dia dan menyembah Dia dengan semangat? Bagi mereka yang mengagung-agungkan bukti, saudara-saudara, lihat Kleopas. Apakah mereka kekurangan bukti sebenarnya? Ya juga tidak, saudara-saudara. Saudara, minimal 2 pada waktu itu. Ada beberapa wanita itu, saudara-saudara, memberitahukan mereka bahwa malaikat mengatakan Yesus itu hidup. Lalu sahabat-sahabat mereka, saudara, itu juga menyampaikan kepada Kleopas. Jadi kalau mengenai bukti, saudara-saudara, saya yakin sebenarnya, saudara, dunia ini bahkan tidak kekurangan bukti bahwa Yesus bangkit. Misalnya saja kuburan Yesus kosong, saudara-saudara. Penampakan daripada Yesus berulang-ulang, saudara-saudara. Hingga belasan kali kepada murid-muridnya. Baik kepada Maria Magdalena, baik itu kepada Petrus sendiri, Thomas yang peragu, saudara-saudara, kepada pasukan 11 murid maksudnya, saudara-saudara. Bahkan yang paling spektakuler, Yesus sendiri, saudara-saudara, itu pernah menampakkan dirinya kepada 500 orang, saudara-saudara. Masih ada? Ada, saudara. Yaitu bagaimana pada waktu itu penjaga-penjaga itu ketakutan. Di dalam Matius itu bisa dilihat. Lalu kemudian ada titik balik daripada murid-murid Kristus yang sangat takut, lalu berubah begitu berani, saudara-saudara, di dalam memberitakan akan Kristus yang bangkit. Lalu ada lagi bukti-bukti yang lain, saudara-saudara, yang saya rasa itu begitu famous, saudara-saudara, ya, terkenal di antara kita. Misalnya bagaimana terjadinya pertobatan para skeptik seperti Frank Morrison dan Lee Strobel, saudara-saudara, yang sudah memposisikan dirinya pada mulanya, saudara-saudara, tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Lalu mereka mencoba menyelidiki, saudara-saudara, melakukan investigasi, kumpulkan data, kumpulkan bahan-bahan literatur. Tapi semua investigasi mereka, semua data mereka, saudara-saudara, semua literatur mereka balik menghajar mereka. Dan mereka harus menundukkan diri. Yes, Jesus is risen. Yesus itu bangkit. Jadi, saudara-saudara, bukti begitu banyak. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, tak peduli, saudara-saudara, berapa bukti yang dibeberkan di hadapan seseorang. Selama kristologi seseorang ngawur, salah kaprah, salah berharap kepada Yesus, maka semua bukti itu akan menjadi sia-sia. Karena itu solusinya apa, saudara? Solusinya simple, seperti yang Yesus perbuat. Yaitu benahi kristologi kita melalui firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, saudara-saudara, kita akan menemukan siapakah Yesus Tuhan itu. Roh Kudus akan membimbing kita. Itu sebabnya ada pujian, bukan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dan kalau kita sungguh-sungguh, saudara-saudara, mengerti Yesus itu, maka ayat 35 itu tak mungkin terhindarkan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa, saudara-saudara? Yaitu kita akan menceritakan Yesus yang hidup. Saudara, dunia hari ini memang sedang dibayang-bayangi oleh keadaan virus COVID-19 itu. Virus yang mematikan. Ya, ada yang kemudian khawatir, ada yang sedemikian takut. Tapi saya mau katakan, saudara-saudara, orang Kristen jangan takut seperti orang dunia. Kenapa, saudara-saudara? Kita punya Yesus yang benar-benar hidup, yang benar-benar bangkit, saudara-saudara. Yesus yang benar-benar hidup dan bangkit. Yang pernah mengalahkan apa yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Yaitu dosa dan kematian. Jadi seandainya toh kita diizinkan oleh Tuhan harus meninggal melalui virus ya corona ini, saudara-saudara. Juga kita jangan takut seperti orang dunia. Ingat Yesus pernah mengatakan, akulah kebenaran, ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Apa itu hidup? Akulah Zoe, saudara. Ya, akulah hidup itu sendiri. Berarti Yesus adalah dirinya kehidupan.
Dia adalah sumber hidup itu sendiri, saudara-saudara. Dia adalah sumber daripada kehidupan. Ia berkuasa, saudara-saudara, untuk membangkitkan kita, untuk hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Hidup bersama-sama dengan Dia dengan sukacita yang tiada tara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, virus COVID-19 itu mematikan. Ya, dan memang kita harus mati. Tapi jangan lupa, saudara-saudara, Yesus itu menghidupkan. Itu sebabnya, saudara-saudara, Ia layak untuk kita beritakan lagi. Kita mesti gencar lagi untuk memberitakan akan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit itu, saudara-saudara. Sehingga dunia ini, saudara-saudara, sungguh datang dan berharap padanya secara mutlak. Saya mengakhiri khotbah ini dan saya mau katakan kepada kita, barangkali saudara-saudara ada yang sukar memahami akan Yesus yang bangkit, sukar menerima kemenangannya yang sempurna, bukan karena bukti-bukti, bukan karena kekurangan bukti, saudara-saudara, bukan juga karena soal jarak, location tadi, saudara-saudara, bukan juga karena ketiadaan firman. Tetapi saudara-saudara, itu karena adanya satu penghalang, yakni pikiran dan harapan yang salah kepada Yesus. Karena itu saudara, buanglah semua itu. Terbukalah dengan firman Tuhan hari ini. Mengerti bahwa Yesus datang bukan sebagai pemimpin politik. Tetapi saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia daripada belenggu dosa. Ia telah melewati lembah kematian. Ia benar-benar hidup. Ia benar-benar bangkit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami sungguh menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit, yang berkuasa terhadap dosa dan kematian. Kami berdoa biarlah kiranya setiap orang percaya makin bergantung kepadamu. Dan mereka yang belum percaya, masih ragu-ragu mendengar khotbah hari ini, mereka pun mengalami pertobatan. Di dalam Yesus yang bangkit, Tuhan dan Juru Selamat, kami yang hidup, kami berdoa. Amin.